Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai inovasi pembelajaran di materi penyajian data menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Sebelum masuk ke video, perkenalkan nama saya Fernanda Eka Nur Mauliah dengan nomor NPM 201061050068 dari kelas 6C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di dalam video kali ini, di mata kuliah Inovasi Pembelajaran di tahun 2023 di semester 6, dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Anas Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Masuk ke dalam materi, yang pertama, apa sih inovasi pembelajaran? Masuk ke dalam materi, apa sih inovasi pembelajaran? Inovasi pembelajaran dapat diartikan sebagai pengembangan atau penerapan pendekatan metode ataupun teknologi yang baru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Inovasi pembelajaran dapat berupa penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam proses pembelajaran, pengembangan metode tersebut harus yang lebih relevan dengan tuntunan zaman. Ada beberapa contoh inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah blended learning. Yang kedua adalah gamifikasi. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat adalah cooperative learning. Dan yang kelima adalah pembelajaran berbasis masalah. Inovasi pembelajaran matematika itu sendiri adalah proses pengembangan metode dan teknologi baru dalam pengajaran matematika untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Hakikat inovasi pembelajaran matematika meliputi penggunaan teknologi yang lebih canggih dalam pembelajaran, model yang lebih efisien di zaman yang sudah ada. Salah satu tujuan dari pembelajarannya itu sendiri adalah untuk membuat pelajaran matematika yang lebih menarik tentunya dan menyenangkan bagi siswa, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar dan memahami materi yang diajarkan. Selain itu juga, inovasi pembelajaran matematika ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analisis siswa, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah matematika. Lalu di sini ada problem based learning. Problem based learning merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru, dan komunikasi yang ada menurut Usman di tahun 2010. Sedangkan menurut dari Sudarman di tahun 2007, problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata tersebut sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pelajaran. Di sini ada beberapa langkah pembelajaran dari PBL itu sendiri. Yang pertama ada orientasi siswa pada masalah. Yang kedua ada mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga ada membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Serta yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu selanjutnya ada penerapan penyajian data menggunakan model PBL atau penerapan dari materi yang saya ambil menggunakan model PBL. Yang pertama di sini adalah tahap orientasi siswa pada masalah. Di sini, guru memperkenalkan masalah atau situasi kompleks kepada siswa yang memerlukan pemecahan melalui proses PBL ini. Di sini dijelaskan pada soal bahwa pada awal tahun pelajaran baru, sekolah akan mengambil suatu kebijakan terkait jam masuk sekolah. Oleh karena itulah, sekolah ingin mengetahui informasi tentang jarak rata-rata jarak rumah semua siswa ke sekolah, alat transportasi apa yang paling banyak dipakai oleh siswa untuk berangkat sekolah, dan jam berapa siswa berangkat dari rumah. Lalu yang kedua adalah ada tahap mengorganisasikan siswa untuk belajar. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil
untuk mendiskusikan dan menganalisis masalah yang telah diberikan. Setiap kelompok memiliki peran masing-masing dalam menghadapi masalah tersebut. Lalu yang ketiga ada membimbing penyelidikan ataupun diskusi dan penelitian. Siswa di sini melakukan diskusi dan penelitian untuk memperoleh informasi apa sih yang telah didapatkan ya ataupun yang telah diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Selama proses ini, siswa dapat menggunakan sumber-sumber informasi seperti buku, website, wawancara, ataupun lainnya. Lalu siswa mensintesiskan informasi yang telah diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda dan mengembangkan gagasan-gagasan ataupun solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang diberikan. Setelah siswa mengumpulkan informasi yang cukup untuk mengevaluasi solusi-solusi yang mereka temukan tadi, mereka mulai merancang dan mengimplementasikan solusi terbaik untuk masalah yang telah diberikan. Lalu di sini ada menyajikan hasil. Setelah menyelesaikan masalah siswa tadi pada tahap ketiga, siswa mengevaluasi kembali solusi yang telah mereka temukan dan menyusun presentasi atau laporan yang menjelaskan solusi yang mereka ajukan, termasuk dengan alasan mengapa sih solusi itu tersebut harus dipilih, ataupun bagaimana solusi tersebut dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima di sini ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi ini mencakup seperti pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang telah mereka peroleh dalam proses pembelajaran tersebut. Peserta, bagaimana sih mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam kehidupan nyatanya. Guru pastinya mengarahkan siswa untuk melakukan refleksi dan mengevaluasikan dalam setiap tatap muka yang diajarkan dalam proses penyelidikan itu. Tahap-tahap ini membantu siswa untuk melibatkan proses siswa secara aktif dan mandiri dalam pembelajaran serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Selain itu juga PBL juga itu, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan sosial dan emosional seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Inovasi pembelajaran ini merupakan suatu hal yang penting untuk terus dikembangkan guna untuk meningkatkan efektivitas ataupun efisiensi proses pembelajaran. Namun, dalam mengaplikasikan inovasi pembelajaran, perlu diperhatikan juga kebutuhan dan karakteristik siswa agar inovasi pembelajaran tersebut dapat diterapkan dan dapat benar-benar efektif serta dapat memberikan manfaat yang maksimal. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.